Oke teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya Muhammad Ismadroni, dan saat ini saya berada di Riau ya, dalam rangka sharing dengan teman-teman untuk penggunaan mobil 4x4, khususnya adalah Mitsubishi Triton. Dalam kesempatan ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang bagian dari kendaraan, yaitu bumper. Bumper mobil sekarang ini terbuat dari bahan yang mudah seperti ini, yaitu dari bahan poliuretan dan tidak terhubung sasis, artinya merupakan bagian dari bodi. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, ini yang perlu kita perhatikan bahwa bumper ini harus menjadi peredam, lain dengan kendaraan dulu menggunakan bahan material yang kuat, yaitu logam dan terhubung ke sasis, sehingga ketika tabrakan, energi tabrakan itu tidak diredam dan bisa menggoncangkan ataupun melukai daripada pengendaranya atau penumpang yang ada di kendaraan ini. Dengan material seperti ini, ketika tabrakan itu akan meredam, ya, rusak, dan pada sampai satu titik tertentu itu akan menyentuh dari sensor airbag, sehingga airbagnya akan keluar. Nah, ini manfaat untuk peredaman dari sebuah bumper semacam ini. Kalau tabrakannya kencang sekali, mobil ini dibikin di daerah sini dengan mudah untuk melipat, sehingga orang tidak lagi terdorong oleh bagian mesin akibat tabrakan itu. Nah, lain halnya kalau di sini dibikin yang material yang keras, maka energi tabrakan itu yaitu sebesar setengah dari berat mobilnya dan kecepatannya dikuadratkan, itulah energi yang tidak teredam oleh bagian yang tadi rusak tersebut. Nah, ini kenapa dibikin seperti ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang memasang di sini bumper tambahan di sini, terutama di mobil double cabin semacam ini. Bagaimana pengaruhnya? Sekali lagi bahwa bumper semacam ini tidak terhubung ke sasis. Nah, kalau kita buat yang terhubung ke sasis, maka ketika tabrakan energinya juga akan tersalurkan ke bagian belakang. Ini kalau kita buat di sini adalah bumper tambahan. Hal lain yang merugikan adalah ketika tabrakan, ini tabrakan duluan, airbagnya tidak keluar kalau kita bikin kuat. Yang berikutnya adalah dengan pemasangan bumper di sini, ini tentu ada berat, di mana berat bumper tersebut itu akan menimbulkan gaya ke bawah sebesar berat daripada bumper tersebut dikalikan percepatan bumi, yaitu 10 meter per detik kuadrat. Bayangkan kalau bumpernya saja 30 kilo, berarti ada gaya yang ke bawah sebesar 300 Newton. Akibatnya apa? Bagian belakang itu akan tentu agak terangkat, karena bagian depan ada berat beban yang ke bawah. Dengan bagian belakang terangkat, maka ketika ada pengereman, friksi di roda belakang akan kurang terhadap aspal, sehingga mobil ini akan oleng. Itu kerugiannya dengan adanya beban yang berat di sini. Dan berikutnya akan merusak daripada bushing arm karena bagian depan ini terlalu berat. Oke. Yang lainnya, jika ini dibikin kuat dan terhubung ke sasis, maka ketika satu saat andai mobil ini rolling ke depan, ini mobil akan terpaksa jungkir balik seperti ini. Kenapa? Karena ini tidak meredam. Tapi kalau ini tidak ada bagian yang kuat, dia akan meredam sehingga mobil tidak akan terjungkir ke depan. Inilah sedikit sharing dari saya tentang bumper, dimana kenapa bumper daripada mobil ini sekarang baik yang murah ataupun yang mahal terbuat dari bahan yang seperti ini, yaitu poliuretan atau mungkin orang awam disebutnya fiber atau plastik. Jadi bukan semata-mata bahwa ini dibikin agar murah mobilnya, tidak, tapi ini untuk pengamanan. Dan kita perlu perhatikan juga kalau kita menambah bumper di sini, di samping kita ini adalah tidak kuat karena sasis mobil sekarang dibikin tipis, sementara kalau kita di sini dibikin tebal, maka hubungannya itu tidak akan begitu kuat. Yang membahayakan adalah kalau terlepas mobil dalam keadaan cepat sehingga melindas daripada bumper yang terlepas, itu akan membahayakan. Sekarang bagaimana kalau kita mobil yang sudah aman seperti ini digunakan bumper yang kuat? Kalau kita bikin di sini ada bumper yang kuat, adalah manuvernya terbatas.
Karena kita lihat di sini, kalau kita perhatikan ya, di sini ada sudut, di mana sudut ini akan menentukan manuver ketika tanjakan. Kalau kita bikin bumper di sini yang panjang ke depan, berarti sudutnya akan lebih rendah, sehingga akan sulit untuk manuver di tanjakan yang curam. Nah teman-teman, itulah sharing dari saya mengenai bumper dari kendaraan seperti ini. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon Esmadroni untuk channel Ngaprak.